Halo, selamat pagi. Mas Enda sudah bergabung bersama kami di Connected Ramadan. Iya, selamat pagi. Mas, kalau tadi kita lihat kan tayangannya tuh ada yang membuat penampilan tuh di depan rumah. Nah, kalau Mas Enda sendiri gimana tuh? Kalau kita tampil di depan rumah ntar diusir Pak RT lagi. Jadi gimana kalau masa karantina gini kreativitasnya gimana? Paling kalau aku paling dibanyakin live di Instagram aja, terus live kayak gini-gini. Dan yang pasti ada di rumah YouTube sangat-sangat termaintain. Udah gitu aja paling. Nah, untuk tetap menjaga kreativitas tadi live Instagram, kemudian boleh jadi mengarranger lagu kali ya, Bang Ya. Enda di sini ya. Iya benar. Apa yang dilakukan lain seperti yang mungkin musisi-musisi yang terpaksa stay at home? Iya, karena memang nggak ada manggung sama sekali ya. Dan emang kita bersepakat 2 bulan ini kita menunda sekitar 20 panggung, batal semua. Dan emang kita sangat-sangat bukan menyesali tapi emang harus mendukung apa yang dicanangkan pemerintah. Kita berlima harus mencontohkan khususnya ke fans kita yang bisa dibilang lumayan banyak. Jadi bagaimana caranya apapun yang dianjurkan pemerintah adalah yang terbaik buat kita. Dan itu di atas segala-galanya, makanya kita di rumah aja. Ikhtiar kita kali ini adalah menjaga kesehatan di rumah biar kita tidak terjangkit dan tidak menjadi penjangkit. Dan tawakal kita untuk soal masalah panggung, rezeki yang hilang biar Allah yang ganti, itu aja. Amin. Kayak gitu. Ini bukan lumayan banyak lagi fansnya, tapi banyak sekali Mas nih fans ungu pastinya. Makanya nanti kalau misalnya bikin pameran di luar rumah, takutnya malah nggak physical distancing karena ingin mengerumuni Mas Enda kayaknya. Iya. Dan Mas Enda, ini terkait dengan masa pandemi ini, tapi kan kita juga lihat banyak masyarakat nih masih ngeyel begitu keluar rumah. Nah, tanggapan Mas Enda sendiri gimana tuh? Sebenarnya aku melihat dari dua sisi bahwa mungkin kalau masyarakat yang emang terpaksa harus bekerja di luar, mungkin saya mau sangat memaklumi mungkin, tapi dengan mematuhi segala aturan yang segala aturan yang dianjurkan pemerintah kayak pakai masker, nggak boleh deket-deketan orang gitu-gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang sengaja kayak mau beli baju, aku lihat kemarin cari makanan buat ngabuburit dan lain-lain, aduh ya Allah, masalahnya kalau di masa-masa yang sulit kayak gini, justru kita harus sangat bekerja sama, bukan saling di sini kan terjadi bahwa di saat pemerintah mengeluarkan segala macam keputusan, pro dan kontranya ini gede banget, apalagi di era media sosial, orang saling main posting ini, kalau nggak senang posting sembarangan aja gitu loh. Padahal sebenarnya intinya kalau melalui segala macam kesusahan ini adalah bekerja sama. Karena percuma semakin banyak kita bagi-bagi sumbangan apalah, donasi dan lain-lain. Kalau kita nggak pernah bisa bekerja sama, kita masih tetap nggak mau saling mendengarkan, ya akan tetap kayak begini kita gitu loh. Itu pemikiranku sejauh ini melihat perkembangan bahwa masih adanya orang berkumpul yang lumayan banyak, malah makin banyak ya sekarang. Iya. Kemarin bahkan macet begitu ya di Jakarta. Iya. Mas Enda, kalau kita ngomongin produktivitas sebagai seorang seniman ya, entertainer, kali ini memang di rumah, apakah Anda justru mendapatkan banyak ide-ide kreatif karena memang lebih fokus, kemudian juga kondisi yang seperti ini bisa lebih banyak hal-hal yang menginspirasi mungkin Mas Enda untuk menciptakan lagu ataupun apa? Ya, benar. Sebenarnya kalau aku stay at home itu sudah tidak terlalu aneh karena memang di saat selesai kerja dari ungu, aku di rumah aja biasa kayak gitu. Aku melakukan semua kegiatan di rumah biasa kayak gitu. Tetapi mungkin karena memang ini aku memang kayak terlahir sebagai seorang musisi. Jadi di saat aku diem di rumah dan tidak manggung itu kayak belajar menyesuaikan lagi gitu loh. Bayangkan seumur rumah tanggaku itu aku selalu manggung. Jadi iya, bayangkan dan tiba-tiba aku ditaruh di rumah yang nggak manggung sama sekali, kayak benar-benar ngerasain gimana sih seorang itu pensiun gitu loh. Nah, aku benar-benar ngerasain kayak gitu. Tapi alhamdulillah memang harus disikapi dengan sikap yang lebih dewasa, bahwa memang banyak yang akan kita dapatkan di saat kita berdiam diri di rumah. Contohnya kayak memang yang biasa kalau kayak kemarin-kemarin aku ibadah kan suka bolong-bolong tuh.
ngaji jarang, sholat cepet-cepet gitu. Nah biasa sekarang jauh lebih baik. Jadi di saat nanti insya Allah kalau semuanya udah berlalu, kita udah hidup normal lagi, ada sesuatu yang baik yang akan kita bawa di kehidupan nanti. Bahwa iya benar, bahwa sebenarnya hidup tuh harus kayak gini. Iya, harus bersih, balance juga, ya. Masuk Quality rumah time harus juga. cuci tangan. Emang harus begini sebenarnya lahirnya. Makanya marwah kehidupan itu emang seharusnya kayak begini gitu loh, insya Allah nanti. Baik. Mungkin kayak gitu. Iya. Nah ini kan berbicara mengenai ada salah satu sisi positifnya quality time dengan keluarganya jadi ada. Nah ini kalau misalnya berbicara mengenai sahur, apa yang biasa dihidangkan di sahur pada masa karantina ini? Jadi sebenarnya aku kan tinggal di daerah Jakarta Utara, jadi masih ada satu swalayan yang memang sama pemerintah diizinkan buat buka, tapi benar-benar mematuhi. Jadi memang lancar lah aku belanja gitu-gitu. Cuman kan aku bukan keluarga besar, mungkin aku cuman anakku masih kecil-kecil, jadi aku, istriku dan 2 anakku aja yang berpuasa, yang 1 enggak, masih bayi, masih baby. Jadi ya kita juga makan nggak terlalu riuh, jadi ya makan seadanya aja. Kadang-kadang juga malah nasi pakai telur dadar, jauh lebih banyak kita makan. Ketimbang harus makan yang berat-berat gitu kalau sahur, aduh ya Allah. Nanti seret lagi begitu ya. Mas Enda, kalau kita bicara mengenai Idul Fitri yang sebentar lagi akan hadir, pasti ada perubahan yang cukup signifikan nih di era pandemi saat ini. Kira-kira nanti merayakannya seperti apa? Kalau tahun lalu pasti bersilaturahmi, bersalam-salaman, berkunjung ke sanak saudara. Kalau ini udah dipikirkan kayak gimana nih, Mas Enda? Jadi sebenarnya itu juga ini baru berapa hari ini aku mulai merasa bersedih banget karena aku kan ibuku kan di kampung. Iya. Jadi dan tinggal sendiri juga karena ayah udah nggak ada, dan itu sedih banget gitu loh. Semakin dekat lebaran semakin sedih. Biasa tiada lebaran tanpa terlewatkan bersama dia gitu. Dan kali ini memang aku memutuskan untuk tidak ke kampung karena aku takut justru malah kangenku ini justru berbuntut yang nggak bagus gitu loh. Mungkin aku kan tinggal di Jakarta, mungkin siapa yang tahu kalau aku mungkin juga terpapar atau ada gejala yang aku bawa, ada penyakit yang aku bawa. Dan aku berpikir bahwa mungkin ibu kan sudah berumur, jadi agak rentan sama penyakit ini. Jadi aku memutuskan ya sudahlah, kita di Jakarta aja. Itu pun aku juga bilang sama ibuku bahwa sudahlah kita ibu di rumah aja, nggak usah terima tamu dulu. Ya kalau bisa ya sekeluarga aja lah. Mungkin ada adik 1 di sana yang mungkin kumpul-kumpul gitu aja. Ya insya Allah nantilah. Kapan-kapan kalau udah lewat ini secepatnya bisa balik lah. Nggak harus lebaran juga. Jadi sebagai ganti kehadiran mungkin nanti akan bertemu virtual gitu ya, online, atau mengirimkan paket parsel lebaran ke rumah orang tua. Mungkin kalau ngirim sih udah dari kemarin-kemarin, karena aku juga mulai takut mungkin pesawatnya nggak ada atau bagaimana, dan terbukti emang benar bahwa pengiriman paket itu kan nggak ada yang cepat sekarang, nggak ada yang kilat, memang benar-benar berhari-hari. Tapi aku udah prepare dari jauh hari karena kasihan juga ibu di kampung. Iya. Ya benar. Baik, Mas Enda, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Connected Ramadan Sahur hari ini. Iya, Tetap salam jaga buat kesehatan keluarga dan juga salam ya. buat keluarga dalam menyambut Sama-sama. Lebaran nanti.